Mbak Dian, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Apa Iya, kabar? kabar baik Mbak Dian. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Mbak Dian ini kita kenal Ini, sebelum jadi komisioner KPAI juga sebagai founder Yayasan Sahabat Kapas Mbak Dian ya, betul ya? iya, Iya iya ini betul. kalau Iya, bicara Yayasan Sahabat Kapas itu tidak bisa dilepaskan dari Mbak Dian Sasmita ini. Kabar baik Mbak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sedang di Solo atau tidak ini? Saya sekarang posisi di Di Jakarta. Jakarta ya. Oke. Oke, iya. Iya, Mbak Dian, ini masyarakat Solo beberapa hari belakangan ini cukup sedih nih dengan adanya peristiwa dugaan tindakan pencabulan begitu yang dilakukan oleh oknum pelatih taekwondo yang boleh dibilang termasuk pelatih senior lah di Solo begitu ya. Namanya juga Hmm, hmm. bukan setahun dua tahun ini kita dengar sudah sejak lama begitu. Nah, tanggapan KPAI melihat kasus ini seperti apa Mbak Dian? Ya, yang pertama kami sangat prihatin ya Mm-mm. dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Solo. Eh, Kekerasan seksual apapun, perilakunya apapun, tindak pidananya itu selalu membawa kerugian dan dampak luar biasa sekali pada korban. Mm-mm. Sehingga kita perlu sekali mendorong kasus-kasus seperti ini diungkap dan diusut dengan profesional dan berkeadilan pada korban. Oke. Korban perlu dijamin hak-haknya atas proses hukum yang adil, kemudian pemulihan, bahkan untuk kasus kekerasan seksual sudah diatur di undang-undang yang baru, undang-undang TPKS itu, di mana korban sendiri punya hak atas restitusi juga. Mhm. Oke. Jadi kami sangat mendorong pengungkapan kasus ini. Mm. Saat ini korban yang melapor baru 3 ya. Baru 3 yang Iya. ketahuan begitu ya? Mhm. Ya, ya. Kami berharap pemerintah Kota Surakarta dengan UPTD PPPA-nya bisa dan dinas-dinas yang terkait bisa Mhm. memberi dukungan pemulihan pada korban secara ini berkelanjutan dan menyeluruh, karena beberapa kali untuk kasus kekerasan seksual Mhm. saya bertemu dengan beberapa pelaku dewasa, itu kita melihat bahwa mereka menceritakan ada pengalaman traumatis juga sebelumnya Mmm. sebagai korban kekerasan seksual juga. Oleh karena itu kita sangat berharap sekali semua pihak memberikan porsinya secara maksimal untuk mendukung pemulihan para korban ini. Oke. Tidak sebatas pemulihan luka fisik dan psikis saat ini, Mhm. tapi dukungan pemulihan fisik dan psikis itu berkelanjutan. Mhm. Mhm. Ketika kasus ini sudah selesai pun korban masih perlu mendapatkan dukungan itu, pemulihan. Iya, iya. Karena itu jangka panjang, trauma yang dialami korban itu luar biasa sekali. Mungkin diam saja ya, mungkin Mhm. tidak terungkap, Oke. tidak muncul dalam perilaku, tapi itu tersimpan. Suatu saat ketika ada pencetusnya itu bisa menjadi trigger munculnya perilaku-perilaku lainnya. Oleh karena itu perlu sekali secara serius dilakukan pendampingan Mhm. bagi korban-korban ini. Oke. Baik, tadi menarik Mbak Dian, tadi disampaikan juga bahwa dalam beberapa kasus Mbak Dian menyampaikan, pelaku, saat ini yang melakukan tindakan, kekerasan seksual, pencabulan dan lain sebagainya, ini dulunya juga pernah menjadi korban begitu. Nah ini, Iya, bagaimana kemudian untuk memutus mata rantai? Kalau orang mengatakan mungkin sebagai mata rantai setan, artinya kalau ini tidak diputus, ke depannya bisa jadi begitu ya. Naudzubillahnya iya. yang sekarang menjadi korban ke depan justru bisa melakukan tindakan serupa seperti pelaku. Ini bagaimana cara menghentikan lingkaran semacam ini, Mbak Dian? Iya, berikan pemulihan yang benar-benar itu menyeluruh dan maksimal. Mhm. Jadi kembali lagi pemulihan itu kerja panjang, tidak bisa hanya hitungannya bulan, tapi Iya. bisa tahunan, dan Mhm. tidak hanya fokus kepada korban, tapi keluarga, masyarakat itu perlu juga mendukung korban ini untuk pulih. Mhm. Tidak boleh ada stigma dan lain-lain, dan ini kerja panjang ya. Iya, iya, Jadi iya. memang ada strategi khusus yang Mhm. dikuasai oleh teman-teman profesi, Mhm. konselor, psikolog, psikiater, pekerja sosial. Mereka sangat paham Mhm. dengan hal-hal ini. Jadi eh,
beri banyak mereka ruang untuk melakukan pendampingan pada para korban. Kasus seperti ini hampir mirip dengan kasus yang terjadi tahun lalu di Kabupaten Batang. Yeah. Itu pelaku juga menyampaikan pernah punya pengalaman seperti itu dengan korban 20, tapi saya yakin masih banyak korban yang lagi tidak melapor, yang belum melapor. Hmm. Nah, harapannya masyarakat pun punya kesadaran ketika anaknya terindikasi menjadi korban, jangan takut untuk melapor. Jangan pernah takut, jangan malu untuk lapor. Kenapa? Karena dengan melaporkan kasus yang dialami oleh anak-anak kita akan mendapatkan akses pemulihan oleh pemerintah, oleh negara. Negara hadir di sana untuk memberikan dukungan pemulihan kepada anak-anak korban dan memperjuangkan keadilan untuk mereka. Ya, Mbak Dian, kadang-kadang ini yang barangkali dipikirkan oleh orang tua korban atau korban sendiri ya. Kadang untuk melapor itu mereka takut karena data mereka nanti akan tersebar dan lain sebagainya. Dalam rilis kemarin Mbak Dian juga menyebut semua pihak harus bekerja sama begitu ya, kurang lebihnya untuk bisa mendukung pengusutan kasus ini, termasuk media juga jangan mendetailkan para korban ini namanya siapa, Betul. kemudian rumahnya di mana, bahkan sekolahnya di mana begitu. Tapi kadang-kadang ini era media sosial nih Mbak Dian. Ini kadang-kadang media sudah mencoba memberikan inisial misalkan, tetapi di media sosial terbongkar semua itu nama korbannya, bahkan kadang ada fotonya, sekolahnya dan sebagainya. Ini bagaimana Mbak Dian? Nah ini makanya media sosial kan tidak dalam jangkauan Dewan Pers segala ya. Betul. Itu perlu sebenarnya edukasi kepada masyarakat di media sosial juga. Hati-hati. Maksud mereka mungkin baik, ikut untuk memperjuangkan keadilan bagi korban, namun caranya belum tepat. Caranya malah menambah derita beban, pada korban. Nah ini yang perlu disadari semua. Kita perlu bijak, lebih bijaksana ketika membuat status atau menginformasikan. Nah, menurut saya juga peran kepolisian juga perlu hadir di sini, bagaimana mengeliminasi atau mengurangi pemberitaan di media sosial yang tidak masuk ke dalam undang-undang pers tersebut, tidak masuk ke dalam ranah sana, karena pengawasan ini sangat sulit juga ya untuk media sosial. Dan memang sekali salah satu ketakutan masyarakat untuk lapor ketika terjadi kekerasan seksual, khawatir terblow up. Nah ini yang masih menjadi tantangan bersama ya. Bagaimana kita sadari kalau kita berempati pada korban, kita ingin berjuang untuk korban, tapi lakukan dengan cara-cara bijak. Salah satunya dengan tidak mengupload identitas. Identitas itu tidak hanya nama dan alamat rumah, tapi sekolah, kemudian pekerjaan orang tua, itu juga tidak, itu masuk dalam identitas. Jadinya itu harus benar-benar disamarkan. Oke. Baik, kalau sejauh ini apa yang sudah dilakukan KPAI untuk kasus yang di Solo nih Mbak Dian? Kami kemarin baru sebatas berkomunikasi saja dengan UPTD BPPA. KPAI ini posisinya kami sebagai lembaga negara untuk hak asasi manusia, khususnya hak anak. Kami hanya melakukan pengawasan. Namun ketika ada hambatan keadilan bagi para korban anak, kami akan memberikan respon cepat. Namun ketika ini prosesnya sudah berjalan baik, kita mendukung upaya yang sudah dilakukan kepolisian dan pemerintah Kota Surakarta untuk merespon kasus ini dengan cepat. Kalau sejauh ini KPAI melihat untuk proses penanganan kasus ini di Solo sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Mbak Dian? Iya, sudah sangat bagus sekali. UPTD BPA langsung menjangkau korban, kemudian bekerja sama dengan penegak hukum lainnya ya, kepolisian dan termasuk pengacara korban juga ya. Bahkan termasuk wali kota juga ikut mendorong untuk menuntaskan kasus ini juga ya. Nah, betul sekali. Kalau nggak salah itu ya dibuka posko juga ya. Posko juga oleh para pengacara ini. Iya. Mbak Dian, tadi ada satu komentar yang menarik disampaikan oleh pendengar kita, ada Pak Andi di Polokarto. Ini yang kadang-kadang juga jarang kita terpikirkan oleh kita terkait ini kan pelaku mengaku punya satu anak begitu ya dari hasil pernikahannya. Nah ini kadang-kadang
nama anak, identitas anak pelaku ini juga ikut terblow up begitu, sehingga si anak Nah, yang ini tidak betul, tidak tahu apa-apa harus dalam tanda kutip betul. menanggung Menanggung. dosa dari orang tuanya. Ini bagaimana Mbak Dian untuk perlindungan dari KPAI sendiri? Iya, eh, perlindungan sebenarnya itu adalah kewajiban dari pemerintah, kewajiban utama dari pemerintah. Untuk Mm-mm. itu, teman-teman di pemerintah di UPT DPPA juga perlu memperhatikan nasib keluarga, istri Iya, dan anak dari pelaku ya. Mereka kan tidak ikut melakukan tindak tidak salah pidana apa-apa ya. Mm-mm. dan mereka tidak apa tidak ada kaitannya terkait pertanggungjawaban pidana dari pelaku itu sendiri. Mm-mm. Nah, eh, perlu juga dipikirkan bagaimana untuk melindungi mereka juga karena ya memang beberapa kali kita lihat kasus itu ketika kejengkelan kita terhadap pelaku ini menyasar juga hingga ke Keluarganya. keluarganya ya, Mm-mm. apalagi ke anak. Mm-mm. Anak dan istri ini posisinya posisi yang rentan ketika dalam keluarga ya. Iya, iya. Ketika bapaknya ini sebagai pelaku, istri dan anak ini punya risiko mengalami bullying Mm-mm. yang luar biasa juga dari masyarakat. Untuk itu kembali lagi yuk masyarakat kita cerdas dan kita berempati bahwa kita cerdas bisa membedakan, memisahkan. Ini yang melakukan adalah si pelaku, bukan istri ataupun anaknya, sehingga kita Mm. fokus pada perbuatan perilaku, Oke. perbuatan pelaku sendiri, Mhm. tidak melibatkan istri atau anak. Mhm. Iya, Mbak Nah, Dian. saya juga sebenarnya, Mhm. iya, Mas, Iya. ingin mendorong adanya upaya restitusi Mhm. oleh penegak hukum kepada korban. Jadi penegak hukum mulai penyidik di kepolisian, jaksa hingga hakim bisa mendukung restitusi Mhm. kepada korban. Oke. Baik, ya dengan diungkapkannya nama tersangka, ini kan sudah terpublikasi secara luas begitu ya. Walaupun di beberapa media menggunakan inisial, tapi kan beberapa lainnya sudah menyebut nama dan di video-video itu juga banyak yang menampilkan wajah pelaku begitu. Ini kan mau tidak mau identitas korban ini akan tersebar, ketahuan nih siapa istrinya, siapa anaknya, sekolah di mana. Ini saya nggak bisa membayangkan bagaimana ke depan anaknya ini menjadi, tadi Mbak Dian sebutkan, sebagai korban bullying. Mungkin orang akan mengatakan dia ini anak dari seorang ayah yang melakukan tindakan seperti itu. Ini bagaimana pendampingan yang sebaiknya dilakukan oleh Pemkot dan jajaran terkait ini, Mbak Dian? Iya, mungkin jika memang sudah diperlukan rumah aman untuk keluarga itu, untuk anak itu, saya rasa juga bisa juga diupayakan. Ini bahasan ini menarik ini Mas pertanyaannya, karena ini jarang sekali kita jadikan kajian khusus bagaimana dampak kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap keluarganya ya. Keluarga pelaku. Nah, ini karena benar sekali mereka ini kurang diperhatikan. Mereka dituntut ikut bertanggung jawab terhadap perilaku salah dari pelaku. Nah, ini jangan sampai kita malah menimbulkan korban lagi. Dan jadi anak ini menjadi secondary trauma. Dia tidak mengalami secara langsung kekerasan seksual, tapi dia mengalami trauma akibat bullying yang dia terima. Anak dari pelaku ini. Makanya ini perlu sekali juga pemerintah kota memperhatikan dan menyusun intervensi untuk anak dari pelaku ini supaya dia tidak mengalami trauma, tidak dikeluarkan dari sekolah, misalnya seperti itu. Oke. Baik, kembali ke kasus 3 anak yang kabarnya menjadi korban pelecehan seksual dan tidak menutup kemungkinan, artinya ke depan kalau misalkan ada laporan-laporan lainnya begitu Mbak Dian ya. Nah, bagaimana kemudian himbauan dari KPAI kepada mereka-mereka yang mungkin juga menjadi korban begitu ya, tetapi mereka masih sampai saat ini masih enggan untuk melaporkan. Ini bagaimana Mbak Dian? Iya, kepada masyarakat yang anaknya
Ibu mengalami perilaku salah, mengalami kekerasan seksual, jangan pernah takut Bapak Ibu. Ayo laporkan dan jangan pernah malu untuk melaporkan juga. Kalau kita tidak melaporkan, itu anak-anak kita, luka-luka psikis dari anak kita itu tidak akan pernah terungkap dan tidak akan disembuhkan. Tidak bisa, itu penyembuhan diri kita sendiri nggak bisa. Hanya dengan doa-doa saja itu tidak bisa. Tapi perlu melibatkan tenaga ahli yang berkompeten terkait dengan luka psikis untuk merilis atau memulihkan trauma-trauma itu. Itu prosesnya panjang dan itu butuh ilmu khusus, pendekatan khusus. Kasihan anak kita ketika kita tidak melakukan upaya saat ini. Saya sering menyampaikan kepada masyarakat, kalau bukan kita yang menyelamatkan mereka dengan melaporkan, lalu siapa? Apa kita mau menunggu orang lain? Tidak kan, karena ini anak-anak kita, harus kita yang menyelamatkan mereka. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunda melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak kita. Menunda 1 hari itu tidak menyelesaikan masalah, itu hanya menimbun masalah yang sudah ada dengan masalah-masalah yang lain. Makin tinggi masalah itu, yang akan menanggung derita paling berat adalah anak kita. Jadi ayo kita selamatkan anak-anak kita, buang jauh-jauh kekhawatiran, malu dan lain-lain. Karena pemerintah Kota Surakarta sudah siap dengan UPTD BPA-nya yang sudah sangat terlatih dan punya manajemen bagaimana supaya kasus pelaporan kasus kekerasan seksual ini tidak terungkap identitas korbannya di publik. Jadi sudah ada teknik-teknik di sana dan itu mereka sudah sangat berpengalaman. Jadi jangan pernah malu dan takut untuk melaporkan. Baik, kalau sejauh ini ketika mendampingi para korban dari pencabulan atau tindak kekerasan seksual lainnya ini, bagaimana kemudian Mbak Dian? Apakah para korban ini kemudian bisa kembali ke kehidupan, dalam tanda kutipnya kehidupan normal mereka kembali tanpa teringat masa lalu mereka, atau bagaimana Mbak Dian sejauh ini? Kalau tidak teringat atau lupa 100% itu kayaknya nggak mungkin ya? Iya, karena namanya juga trauma, itu akan menempel terus di ingatan kita. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana membangun kekuatan pada diri anak korban ini supaya trauma itu tidak berdampak besar terhadap kehidupannya. Dia bagaimana bisa melakukan manajemen terhadap dirinya dan lain-lain. Itu proses, itu tahapan psikologi yang saya tidak begitu menguasai hal itu. Tapi banyak saya temui juga para korban kekerasan seksual yang mampu untuk pulih dan seperti remaja lainnya. Itu tentunya tidak hanya tergantung pada penyedia layanan, kualitas penyedia layanan, namun juga perlu dukungan keluarga. Orang tua yang mendukung, yang tidak tidak mengutuk menekan korban, tapi memberikan support positif, itu sangat berdampak sekali pada anak. Orang tua yang pengasuhannya penuh kasih sayang, penuh pelukan hangat kepada anak, itu sangat mendukung pemulihan anak. Masyarakat yang tidak membuli, tidak melabeli dan lain-lain, itu sangat mendukung pemulihan anak. Artinya pemulihan anak korban ini selain butuh partisipasi penyedia layanan, tenaga profesional, tapi juga dukungan keluarga dan masyarakat, itu penting sekali. Jadi semua pihak harus bergandeng tangan ya untuk proses pihak penyembuhan harus ya. peran. Betul. Baik, Mbak Dian, terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan kasus pencabulan atau tindakan kekerasan seksual ini di Solo. Barangkali jarang-jarang seperti ini Mbak Dian ya. Ini sekalinya ketahuan terblow up, mungkin ada tetapi tidak semasif ini mungkin pemberitaannya. Ada yang disampaikan, silakan. Iya, kekerasan seksual ini, kekerasan itu kekerasan apapun bentuknya, mau pelecehan, mau pencabulan, mau apa aja pun, kalau itu kekerasan seksual itu adalah kekerasan. Jadi kita perlu sadari kalau itu kekerasan, tidak ada kata ini maaf. Jadi kalau kekerasan ya udah kekerasan itu tidak baik dan tidak
diperbolehkan dan ini melanggar undang-undang sehingga harus dilaporkan. Itu yang pertama. Jadi pertama mindset kita adalah ini kekerasan ini tidak boleh terjadi, ini harus segera dihentikan. Itu pertama. Yang kedua adalah kita perlu membangun kesadaran kita berpihak pada korban. Yeah. Jadi tidak boleh ada bullying terhadap korban dan lain-lain. Korban sih mungkin ada perkataan-perkataan yang menyudutkan korban, itu tidak boleh lagi. Kita harus berpihak pada korban. Undang-undang kita menjamin keadilan pada korban. Untuk itu undang-undang supaya aturan bisa berjalan dengan baik itu diawali dari ranah pikiran kita. Pertama kita menganggap bahwa ini kekerasan harus dihentikan. Tidak semua pelaku kekerasan salah, jadi harus bertanggung jawab. Kedua adalah kita harus berpihak pada korban. Ini yang perlu dibangun oleh masyarakat, sehingga ketika kedua kesadaran itu muncul di pikiran kita, itu akan meminimalisir kayak tadi perilaku-perilaku di media sosial yang mengupload identitas korban dan lain-lain. Baik, terima kasih Mbak Dian Sasmita untuk waktunya pagi ini. Sudah kita ajak berbincang. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi untuk tema-tema lainnya Mbak Dian ya. Siap. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dian Sasmita, Komisioner KPAI, Subkomisi Pengaduan yang sudah berbincang bersama dengan kita di pagi ini pendengar. Dalam program RDS Pagi, kita